kamu sehat. Kalau mau sehat, tinggi, harus minum susunya. Ya. Emang sebenarnya ada apa sih di dalam susu? Apakah betul susu itu memang mengandung gizi dan nutrisi yang dibutuhkan tubuh manusia? Kita gali yuk. Susu adalah nutrisi terbaik bagi anak sapi. Pernahkah kalian melihat anak sapi remaja yang masih menyusu pada induknya? Masa menyusu pada bayi sapi itu berakhir di umur 3-6 bulan. Oh gitu. Setelah itu, mereka tidak menyusu lagi. Nah, kalau anak sapi aja berhenti menyusu pada umur segitu, kenapa manusia dewasa sibuk mengejar susu sapi sebagai pelengkap gizi dan nutrisi? Betul kamu. Susu sapi adalah nutrisi yang optimal bagi bayi sapi, bukan bagi manusia. Suatu makanan yang bagus bagi satu spesies belum tentu bagus buat spesies lainnya. Contohnya, manusia nggak bisa hidup hanya dengan makan rumput seperti sapi. Begitu pula sapi nggak akan bisa hidup kalau makan daging dan ikan seperti manusia. Yang menarik juga adalah bahwa manusia adalah satu-satunya spesies di bumi ini yang konsumsi makanan bayi dari spesies yang lain. Jangan sepelekan hal ini. Komposisi nutrisi susu sapi cukup berbeda dengan air susu ibu. Kalau misalkan seorang bayi manusia diganti susunya ASI dengan susu sapi, ia tak akan sehat atau bahkan bisa meninggal. Nah, di sini aja mestinya Anda sudah kelihatan bahwa manfaat susu sapi sebagai nutrisi bagi manusia paling sedikit patut dipertanyakan. Tapi tenang aja, video ini bukan anti susu. Susu tetap ada manfaatnya. Hal ini yang akan kami bahas. Untuk memahami kebaikan susu, perlu kita melihat kandungannya dulu. Nah, ada apa di dalam susu? Sebelumnya, satu hal yang harus difahami, yaitu bahwa susu yang diperah langsung dari sapi tidak sama dengan susu yang dibeli di toko. Meskipun rasanya mungkin mirip ya, tapi komposisi dan kandungannya cukup berbeda. Karena susu kemasan yang beli di toko sudah melewati banyak sekali proses di mana sebagian dari kandungannya telah dihancurkan dan dihilangkan. Dan justru bagian-bagian yang dihancurkan oleh proses-proses pabrik itu adalah nutrisi yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita. Nanti kami akan jelasin, namun kalian pasti kaget kalau mendengar ini. Tahu nggak? 90% dari susu adalah air. Sehingga kalau kalian beli 1 liter susu, sebenarnya kalian membeli 900 ml air. Hanya 10% adalah bagian yang ada gizi dan nutrisi di dalamnya. Kalau Anda konsumsi susu karena Anda mencari bagian yang ada nutrisinya, jauh lebih baik Anda cari produk susu seperti mentega susu, krim susu, keju, dan banyak yang lain. Di mana bagian air sudah dikurangi atau malah gak ada sama sekali. Ngapain bawa 1 liter susu dari toko? Kalau sebenarnya 90% adalah cuman air. Kalau kita mengutamakan manfaat kesehatan dari susu, mestinya ada cara atau bentuk susu yang lebih bagus. Dan memang ada. Nah, tadi kan dibilang 90% itu cuman air. Sekarang kita lihat sisanya yang 10% itu apa. Ternyata sisanya itu terdiri dari lemak, karbohidrat, dan protein. Betul. Di samping itu juga terdapat vitamin dan mineral. Dan sebenarnya masih ada satu bagian lagi yang sangat jarang dibahas, namun yang tidak kalah penting, yaitu
probiotik. Nonton aja sampai selesai untuk mengenal bagian ini. Sekarang kita bahas tentang karbohidrat dan gula di dalam susu. Oke, mengenai bagian karbohidrat dan gula. Nah, khususnya bagi pengidap diabetes atau orang yang dengan alasan kesehatan berusaha menghindar karbohidrat dan gula, harus paham bagian karbo dan gula yang terdapat di dalam susu. Jangan di-skip dulu, karena walaupun mungkin agak bertele-tele, namun hal ini sangat penting. Sadarilah, tidak semua jenis gula sama. Gula yang terdapat di dalam susu adalah laktosa. Sedangkan jenis gula yang ditakuti oleh kaum pengidap diabetes adalah glukosa. Tapi glukosa sama laktosa sangat berbeda. Dan cara tubuh mencernahkan juga sangat beda. Laktosa adalah satu gabungan antara glukosa dan galaktosa. Nah, mungkin Anda sekarang teriak, kan ada glukosanya di dalam. Pasti akan bikin gula darah saya naik. Tunggu dulu. Kan saya tadi bilang laktosa adalah gabungan antara glukosa dan galaktosa. Dan supaya tubuh kita bisa meresap glukosanya, gabungan antara glukosa dan galaktosa harus dipecahkan dulu. Dan untuk memecahkan gabungan tersebut harus ada satu enzim. Enzim itu namanya laktase. Namun kebanyakan manusia dewasa sudah tidak punya enzim tersebut. Dan dengan tidak adanya enzim laktase, maka laktosa tidak dapat dipecahkan. Sehingga glukosanya tidak dapat diresap oleh tubuh kita. Dan kalau glukosa tidak bisa diresap, maka jadi logis kan bahwa tidak mungkin bikin gula darah naik. Tapi demi lengkapnya, perlu dicatat bahwa bisa saja seseorang masih meresap sebagian dari glukosa itu. Dan kalau misalnya Anda punya diabetes, lebih baik Anda coba sendiri dengan mengukur sejauh mana minum susu itu membuat GD Anda naik. Ingat, setiap orang bisa berbeda-beda. Nah, sekarang kita bicarakan bagian lemak. Ceritanya agak singkat sih. Jenis lemak yang terdapat di dalam susu adalah lemak yang sangat baik. Akan tetapi, bagi orang yang konsumsi susu sebagai sumber lemak, jauh lebih bagus konsumsi lemaknya aja. Caranya? Ya butter, mentega beneran, karena mentega yang terbuat dari susu hanya mengandung bagian lemak saja. Nah, sekarang kita melihat bagian protein. Karena kandungan protein cukup tinggi pada susu, dan jenis protein yang di dalamnya lumayan bagus. Namun, sebagian dari protein yang terdapat di dalam susu murni yang belum diutak-atik menjadi hancur gara-gara proses pasteurisasi dan pemanasan susu. Soalnya protein peka terhadap kepanasan dan banyak jenis protein jadi hancur kalau sudah dipanaskan. Berarti susu sebagai sumber protein cuman begitu-gitu aja. Sehingga argumen yang bilang susu bikin kuat sebenarnya itu agak bohong. Tahu nggak? Bagian protein yang ada di dalam susu bakal bisa bikin gula darah naik. Jadi, sekali lagi, sebaiknya Anda ukur sendiri sejauh mana konsumsi susu membuat gula darah Anda naik. Bisa jadi terlalu tinggi, tapi bisa jadi juga bahwa bagi Anda itu aman-aman saja. Nah, sekarang bagaimana dengan bagian vitamin dan mineral? Memang susu memiliki vitamin dan mineral yang baik bagi kesehatan kita. Dan argumen ini yang dijadikan senjata utama dari dunia marketing penjual susu. Namun, pada kenyataannya,
Mineral yang terdapat di dalam susu seperti kalsium tidak terlalu banyak. Banyak sayuran misalnya yang punya kandungan kalsium lebih tinggi. Misalnya bayam 100 gram yang dikukus itu memiliki kandungan kalsium sebanyak 239 mg. Sedangkan susu per 100 gram atau 100 liter hanya memiliki 128 mg kalsium. Sekali lagi ya, bayam aja punya kalsium 2 kali lebih banyak daripada susu. Dan masih ada banyak makanan lain yang kandungan kalsiumnya jauh lebih tinggi daripada susu. Nah, sekarang kita lihat bagian vitamin. Satu aspek lagi yang orang marketing susu tidak mau kalian ketahui adalah bagian vitaminnya memang ada juga, tapi lagi-lagi nggak banyak-banyak amat. Dan sebagian dari vitamin yang terdapat di dalam susu murni telah hilang gara-gara pemanasan susu. Pokoknya kalau Anda mau cari vitamin dan mineral, ada banyak sumber lain yang jauh lebih bagus daripada susu. Nah, sekarang sesuai janjian tadi, kita bicarakan bagian probiotik. Satu bagian yang sering kelewatan adalah bagian probiotiknya dari susu. Karena susu asli memiliki banyak bakteri di dalamnya. Dan bakteri ini adalah jenis yang baik dan juga dikenal sebagai probiotik. Akan tetapi, semua bakteri ini sudah hancur pada susu yang kalian beli di toko. Karena bakteri tersebut hanya terdapat pada susu murni saja yang belum diutak-atik di pabrik. Kalau susunya sudah dipanaskan seperti pada proses pasteurisasi, mati semua. Karena itu memang tujuan dari pasteurisasi. Karena mungkin sebanyak 90% dari susu yang ada di Indonesia sudah nggak punya probiotik di dalamnya, maka kami nggak perlu membahas lebih lanjut lagi. Sekarang kita sudah sampai di pertanyaan yang paling pokok. Apakah susu adalah sesuatu yang baik atau buruk? Betul. Kalau misalnya Anda memiliki laktos intoleran dan gara-gara minum susu Anda jadi diare, sakit perut, muntah, dan lain-lain, ya sangat jelas bahwa susu tidak baik bagi kalian. Tapi bagi kebanyakan orang, konsumsi susu sewaktu-waktu ya nggak masalah sih. Kalau misalnya Anda suka minum kopi atau teh pakai susu, itu kan termasuk aman-aman saja karena cuma sedikit. Betul. Cuma kalian jangan ketipu bahwa susu adalah minuman yang sehat. Kalau Anda mau mencari bagian nutrisi sehat dari susu, jauh lebih baik Anda konsumsi produk seperti mentega asli ya, yogurt, kefir, keju, dan lain-lain. Tapi harus yang asli dan murni. Sayangnya, ya banyak produk susu seperti keju, yogurt, dan lain-lain yang di Indonesia itu sama sekali nggak sehat karena bukan asli. Jadi sudah banyak dicampur dengan ini, itu, minyak ini, itu. Dan banyak gula juga. Balik ke manfaat susu demi kesehatan kita. Jangan mau ditipu dunia marketing yang bilang kalau mau sehat itu harus minum susu. Bullshit. Itu tidak benar. Terlalu sering minum susu dari pabrik malah bisa bawa dampak negatif bagi kesehatan. Karena seperti kami telah menjelaskan, manfaat dan kebaikan seperti mineral dan vitamin dari susu tidak terlalu besar. Nah, kalau saya harus rangkumkan manfaatnya susu, saya bilang baik sih enggak, tapi ya buruk juga tidak. Untuk yang ingin tahu mengenai susu hasil pabrik yang memiliki label pasteurisasi dan UHT dan apa artinya dan bagaimana efeknya terhadap kesehatan kita, silahkan klik video yang berikut ini.